Oke, kita menuju ke Bu Titin. Bu Titin, yang perlu dijawab ini saksi-saksi yang akan dihadirkan, misalnya Deddy Mulyadi, kemudian mantan petinggi Polri, itu relevansinya apa? Sementara saksi-saksi ini kan tidak ada di lokasi kejadian ya, waktu peristiwa berlangsung. Ya, argumen hukumnya. Kalau Pak Deddy Mulyadi tentu saja yang merekonstruksi, Mbak. Karena kan di sidang Sakatata itu seluruh saksi alibi tidak diabaikan oleh majelis hakim. Pak Deddy merekonstruksi kembali. Kita juga akan menghadirkan saksi Aldi yang berada di peristiwa tersebut, sempat mendapatkan penganiayaan, kemudian dikeluarkan kembali. Liga Akbar ada di TKP yang menyatakan bahwa sempat dikejar. Kan saksi itu kan saksi-saksi yang ada dalam peristiwa tersebut, Mbak. Peristiwa Sakatata. Ya, Bu Titin, tadi kita sudah sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu. Prof. Ibnu mengatakan bahwa oke, ini sebuah persidangan PK, tapi rasanya ini adalah seperti persidangan PN, karena sebetulnya nggak ada sesuatu yang kayaknya tuh baru di situ. Bu Titin bagaimana merespon soal hal ini, Bu Titin? Kalau menurut saya sih hal yang baru karena Liga Akbar kan tidak pernah dihadirkan di persidangan Sakatata, gitu Mbak. Sedangkan Liga Akbar yang di persidangan dewasa itu meyakini kalau ada kejar-kejaran. Di dalam keterangannya kan tidak, tapi di persidangan Sakatata Liga Akbar tidak dihadirkan di persidangan. Oke, baik. Kita tanyakan ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, dengan keterangan sejumlah saksi, salah satunya Liga Akbar, apakah ini bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan? Ya, kita harus tahu novum itu terkait dengan Sakatata di tempat, atau ke Sakatata melakukan suatu tindakan hukum. Ini yang harus jadi problem. Kalau Sakatata itu terkait dengan tindakan hukum, berarti harus ada suatu rumusan, bukti yang menyatakan bahwa Sakatata itu ada, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini perbedaan yang sangat tajam sekali, karena dalam dakwaan kemarin itu adalah ada tindakan hukum oleh Sakatata, walaupun tidak mematikan. Nah, sekarang perdebatan dari teman-teman penasihat hukum, itu Sakatata tidak di tempat. Ini saya kira harus di-clearkan. Ini yang saya problem. Sehingga kalau memang Sakatata tidak di tempat, berarti tidak sama melakukan tindakan hukum. Lah, tindakan hukum seperti apa yang dilakukan Sakatata memang nggak mematikan, kan begitu kan perdebatan antara jaksa dan penuntut umum. Itu harus menjadikan kualifikasi fokus bahwa Sakatata tidak melakukan tindakan hukum dan tidak ada di tempat TKP. Itu saya kira suatu yang novum baru perdebatannya. Tapi kalau perdebatannya ternyata Sakatata sudah ada melakukan tindakan hukum, berarti tidak ada perdebatan Sakatata ada di tempat, lokasi. Ini fokusnya harus jelas, Mbak, sehingga tidak melebar kemana-mana. Nanti hakim saya kira juga melihat ke sana itu kalau sampai pembuktian saksi-saksi di persidangan. Apa yang sebetulnya yang baru? Apakah kesaksian Sakatata di tempat, ataukah Sakatata tidak melakukan tindakan apa-apa ketika ada di tempat? Itu, Mbak. Nah, satu lagi yang cukup menarik adalah Pak Deddy Mulyadi yang juga dijadikan sebagai seorang saksi. Alasan pertimbangan dari Bu Titin tadi mengajukan Pak Deddy karena Pak Deddy ini dianggap sebagai orang yang mampu merekonstruksi peristiwa ini. Nah, apakah akan bernilai hukum, akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim soal seseorang yang mampu merekonstruksi? Ya. Rekonstruksi peradilan kita adalah civil law, Mbak. Jadi yang merekonstruksi adalah penyidik. Sehingga dalam hal ini saya kira lebih baik Pak Deddy disampaikan pada penyidik. Sehingga ada suatu perkara-perkara lain yang menjadikan bahwa menjadi terang. Karena dalam hal rekonstruksi penyampaian itu adalah yang di BAP dalam kewenangan negara. Karena kita civil law. Karena merangkai-rangkai itu agak sulit untuk dinyatakan sebagai bukti hukum. Boleh memang sepanjang dibuktikan secara akurasi. Baik bukti primer, bukti sains. Jadi seperti kalau kita lihat seperti di Amerika lah, apa itu penyidik wilayah ya Pak, itu bisa. Tapi kan kita enggak, kita adalah RI, yaitu civil law adalah pada negara. Siapa itu? Kepolisian. Ini yang saya kira suatu yang baru ya, mungkin mudah-mudahan ada kebaruan juga bahwa apakah penyidik swasta atau merekrut swasta itu juga bernilai dalam suatu pembuktian. Ini yang seperti di Amerika gitu, Mbak. Jadi nggak bernilai ya, ini apa yang disampaikan Pak Deddy berarti karena dianggap sebagai pihak swasta? Iya, tidak bernilai. Yang bernilai itu yang disampaikan di dalam suatu konteks penyidikan negara. Siapa penyidik negara? Adalah Polri. Begitu, Pak. Oke, lantas bagaimana Pak Arianto, apakah sepakat juga dengan Prof. Ibnu bahwa menghadirkan saksi-saksi misalnya mantan petinggi Polri, kemudian juga Deddy Mulyadi, ini tidak memiliki nilai hukum di peradilan? Dapat. Karena kalau saya memberikan pendapat nanti sangkanya saya belain polisi.
Saya hanya melihat ya bahwa ini suatu PK itu, setahu saya PK itu kan hanya ada 3 ya, novum baru, mengkoreksi hakim khilaf, atau apabila ada putusan yang bertentangan. Nah ini sekarang kan 2 yang jelas disasar ya, kekhilafan hakim yang di dalam memutus tahun 2017 itu, dan kemudian novum baru, banyak sekali novum baru itu nanti terpulang kepada Pak Hakim itu. Apakah itu dianggap sebagai novum yang kemudian bisa mematahkan putusan yang dulu apa tidak? Termasuk juga keterangan-keterangan yang novum yang baru ini, apakah bisa juga menunjukkan bahwa yang dulu Hakim khilaf tidak mempertimbangkan saksi ataupun alat bukti yang dipersidangkan, tetapi hanya mengacu pada BAP polisi. Jadi intinya saya sih tidak menilai ya apakah ini nanti kira-kira bernilai apa tidak, tetapi ini terpulang kepada Pak Hakim di Mahkamah Agung sana yang akan menilai apakah itu dianggap sebagai novum yang baru dan bisa mempengaruhi putusan yang lama, ataupun novum yang baru itu dianggap bisa menunjukkan bahwa kekhilafan hakim terjadi sehingga perlu dikoreksi. Pandangan saya cuma itu, Mbak, dalam hal mengenai PK ini. Pak Arianto, itu kan soal saksi dari mantan petinggi Polri dan Deddy Mulyadi. Bagaimana untuk kesaksian dari Liga Akbar? Apakah ini juga memiliki nilai hukum yang sama atau berbeda? Saya tidak tahu, Mbak. Itu nanti yang menilai adalah hakim. Hakim yang menangani PK itu. Saya sendiri tidak mengerti apakah itu termasuk di dalam ada dasar hukumnya apa tidak, saya tidak tahu tentang itu karena saya tidak ahli di dalam mengenai PK ini. Oke, tapi begini, sudut pandang Pak Arianto sebagai orang yang mengerti hukum juga dan juga dulu pernah berada di kepolisian, tadi disampaikan oleh Bu Titin bahwa Liga Akbar ini menjadi saksi yang akan dihadirkan besok karena Liga Akbar ini mengatakan bahwa sebetulnya Saka Tatal tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dan juga tidak ada berada di lokasi. Ada makna tidak dari pernyataan Liga Akbar ini nantinya? Ya, kalau dari persepsinya kuasa hukum ya pasti ada makna. Tetapi kalau oleh jaksa ya dianggap tidak ada maknanya. Kan masing-masing berbeda pandangan itu ya. Jadi kalau dalam hal ini saya malah bertanya-tanya juga itu. Bagaimana halnya dengan memberikan kesaksian palsu yang dulu itu, kemudian kan itu berarti palsu kan yang disampaikan dulu kalau sekarang dicabut dan sekarang bertentangan itu. Ini apakah ini nanti menjadi perhatian hakim yang menangani PK ini apa tidak? Itu masalahnya, Mbak. Oleh karena itu sulit bagi saya untuk menentukan apakah ini mutlak salah atau enggak memenuhi syarat dan sebagainya. Terus terang saya tidak mempunyai pemahaman tentang itu. Oke, baik, kita ke Bu Titin. Bu Titin, itu tadi disampaikan ya oleh Prof. Ibnu bahwa beberapa saksi ini tidak memiliki nilai hukum di peradilan. Gimana tuh Bu Titin? Saksi-saksi yang dihadirkan dianggap tidak memiliki nilai hukum, tetapi faktanya, Mbak, sekarang di tengah media sosial yang begitu hebat, yang saya juga bingung kenapa ada di beberapa podcast justru muncul kesaksian-kesaksian yang justru semakin memperkuat tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Itu justru hadirnya bukan ke institusi resmi, tetapi disampaikan kepada orang-orang yang dianggap bisa dipercaya, yang bisa mengurai ada apa di balik peristiwa ini, bagaimana sebetulnya peristiwa ini terjadi. Apakah orang-orang yang sudah mengemukakan, menyatakan apa yang terjadi, apa yang dilihat, malah salah satu contohnya di podcast yang terbaru, ada seorang namanya Widi yang menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22.18 dan itu tidak disampaikan ke institusi resmi. Padahal kalau misalnya itu tidak ada nilai hukumnya, saya dan mungkin masyarakat yang menonton podcast itu jadi semakin punya keyakinan sebetulnya ada nggak sih pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Jadi saya juga bingung kenapa sekarang yang mengetahui peristiwa itu justru lari ke masyarakat umum, ke orang sipil, bukan melaporkan ke institusi resmi. Mereka punya bukti baru ini loh, sebetulnya di 27 Agustus 2016 ada peristiwa ini. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, itu kalau memang ada yang Ibu sebutkan tadi yang mengetahui bahwa di tanggal kejadian di pukul 22 lewat itu ada yang berkomunikasi dengan almarhum Vina, apakah itu juga nanti akan dimasukkan, ada rencana ingin memasukkan yang bersangkutan karena persidangan tinggal 2 hari lagi? Mudah-mudahan bisa dihadirkan. Oke, baik.
Baik, kita menuju ke Prof. Ibnu, mungkin terakhir ya Prof. Ibnu ya. Prof. Ibnu, kalau kita melihat tadi ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan, termasuk juga kemarin novum atau bukti baru yang ditolak oleh jaksa penuntut umum. Peluang nanti hakim memutuskan PK ini bagaimana, Prof. Ibnu? Iya, ini menarik dari Bu Titin tadi, perkara kait komunikasi si Eki sama ya, itu bagus sekali Bu, kalau itu memang bisa dielaborasi, karena itu akan mematahkan sebagai malah bukti yang sumber awalnya gitu loh. Tapi yang sekarang ini kan kaitannya Sakatata, kita harus objek apakah terhadap Sakatata, apakah terhadap objek perkara yang lebih dulu, kaitannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan perkosaan itu. Ini yang saya juga bingung kadang-kadang, ini fokusnya kemana sih? Apakah terkait peristiwa pidananya? Apakah terkait peran Sakatata di dalam suatu peristiwa yang bersangkutan? Hingga disinilah harus dipilah-pilah, sehingga nanti akan memudahkan, oh Sakatata memang tidak terlibat, memang tidak ada sama sekali ketika itu baru. Tapi peristiwa itu ada, kan itu yang melakukan. Nah, peristiwa itu ada berarti nanti teman-teman 7 orang yang sudah terpidana itu bagian dari upaya PK terhadap informasi IT yang disampaikan Bu Titin tadi. Ini yang perkembangan menarik dalam menemukan bukti baru, Mbak. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Ibnu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Arianto dan terima kasih juga Bu Titin. Kita nantikan seperti apa jalannya persidangan pada Selasa esok pemirsa sidang PK Sakatata. Selamat petang semuanya.